Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky ini lagi rame banget, lagi trending. Tadinya saya bingung, apaan ini partai salah input? Saya cari kan ini pokoknya istilah-istilah di media sosial kita sering kebingung-bingungan karena kita nggak aktif di situ ya, Bung Rocky ya. Anda sendiri kan Mhm. akun Anda udah dibajak semua dan nggak punya akun media sosial ya. Jadi Anda ada Yes. akunnya ya di sini lah di FNN ini. Nah, partai salah input apa? Saya bilang rupanya ini berkaitan dengan laporan penggunaan dana dari kampanye dan PSI itu melaporkan hanya 180.000 kalau tidak salah gitu dan kemudian ini kan digeger di media sosial dan kemudian Kaisang dengan santainya dia menjawab ya itu salah input nanti kan akan diperbaiki. Rupanya salah input itu kemudian oleh netizen disebut sebagai partai salah input. Kok pas banget ini singkatannya. Kita mulai menduga bahwa PSI ini memang kebanyakan duit sehingga salah Ya, input, atau ya, mungkin salah bagi-bagi sehingga inputnya harus dinyatakan dengan keliru gitu. ya, Kan tiba-tiba kita lihat satu Indonesia disulap jadi PSI. Padahal ya. kita tahu ini calon-calon PSI ini kan ya ada yang profesional, tapi Hmm, ya gajinya berapa sebetulnya. hmm, Lalu hmm, orang bertanya investasinya dari mana PSI hmm, itu. Jadi tetap satu waktu saya di daerah mana ya, daerah Jawa itu saya tanya pada mereka ini kalian tahu nggak PSI? Ya kan kita tahu hmm, eh, balihonya itu di mana-mana. hmm, Apa pendapat kalian? Kita juga heran katanya. Ini hmm, nggak ada kadernya di daerah itu tiba-tiba ada hmm, baliho hmm, macam-macam satu kampung tuh. hmm, hmm, Tetapi politik itu kan bukan apa yang ada di baliho tuh. Dan hmm, bagi mereka ya kalau nggak ada serangan fajar, nggak ada amplop, ngapain nih hmm, urusan dengan baliho tuh. hmm, Jadi satu hal yang mencengangkan kita adalah dari mana sumber dana hmm, PSI itu poinnya tuh. Jadi kalau salah input itu artinya ya dari awal mungkin dianggap ya input apapun suka-sukalah hmm. dan orang tuh percaya nggak percaya yang penting baliho kita udah kita sebar. Jadi saya kira itu dasarnya kenapa kemudian PSI kemudian diolok-olok. Ya diolok-olok nggak diolok-olok memang partai ini kan partai yang yes apa kita bisa pakai istilah partai yang menunggu dipanggil oleh Jokowi kira-kira begitu tuh. Kalau Hmm. Jokowi suruh ke sana dia ke sana, suruh ke sini dia ke sini nih. Tetapi kita kita yang enak kita lihat adalah ketegangan dalam koalisi pro Jokowi itu antara kubu Gerindra dan PSI karena itu berebut sumber daya sebetulnya kan. Nah, bagi Gerindra yang udah besar yang jelas-jelas ada Gibran di situ itu merasa kok PSI mengambil ceruk dia tetapi PSI mau jalan sendiri tuh nggak mau tunduk di dalam prinsip-prinsip pendukungan politik pada Gibran misalnya. Nah ini juga hal yang baru karena Jokowi pasti pasang dua dua putra mahkotanya di situ, yaitu Kaisang dan Gibran. Tetapi di bawah itu bisa berselisih tuh mereka yang anggap Gibran itu di bawah Prabowo dan PSI justru yang dapat berkah lebih banyak di daerah-daerah. Ya. Jakarta misalnya itu dikepung PSI, kita Oh iya. nggak tahu ini dari mana duitnya PSI di Jakarta kan. Hmm, Nah ini keadaan ini membuat orang terus-menerus menganggap bahwa Jokowi memang taruh uang di mana-mana, kira-kira hmm, itu. hmm, Walaupun hmm. salah input, tapi ya inputnya salah, outputnya sama. Jadi saya kira ini apa ya bukan kita bisa sedikit sebut sedikit kerumitan atau sebenarnya bukan kerumitan ya bagaimana strategi Jokowi karena satu sisi dia pasti all out untuk menangkan Prabowo Gibran karena di situ ada Gibran tapi dia harus berpikir juga bagaimanapun Gibran itu hanya wakil presiden yang suatu saat ketika presidennya mengambil langkah-langkah tertentu dia nggak bisa berbuat apa-apa karena itu Pak Jokowi juga menyiapkan skenario cadangannya adalah dengan membuat PSI itu menjadi partai yang besar di DPR dengan begitu dia masih punya mainan ketika nanti situasi memburuk katakanlah tiba-tiba saja Prabowo kemudian menyadari bahwa kalau saya terus menggandeng Gibran ini angin berat ini ke presidensial saya kalau mereka terpilih gitu. Iya, pokoknya bagi Jokowi outputnya mesti dia kontrol, Nah, kalau outputnya ini mesti nggak ada salah input yang ini kan. Soal ini nggak ada salah nggak. input ya. Dan orang akhirnya mulai curiga lagi tuh, kok bisa ya di daerah yang nggak ada PSI, bahkan PSI itu rapi banget Hmm, balihonya. Orang mulai duduk aparat bekerja, hmm, pasti itu karena ya, ya. kayak seperti kemarin kan Pak Sigit kasih sinyal tuh bahwa Iya yang mesti betul. dipilih adalah yang mampu untuk estafet Hmm, meneruskan. Kan hmm, itu sinyal yang buruk sebetulnya. hmm, Seorang pejabat tinggi polisi mengucapkan itu. Mungkin dari bawah sadarnya Pak Sigit mengucapkan itu. Tapi bagi orang yang tahu dan mengamati politik dari dekat, itu langsung dihubungkan dengan hmm, kejadian-kejadian yang aneh itu tuh. Bahwa di hmm, Batam misalnya, tiba-tiba baliho PSI itu ada di mana-mana itu. Dan hmm,
orang lihat loh di Batam memang PSI ada berapa di situ. Hmm. Jadi kelihatannya orang menduga yang pasang siapa tuh? Apakah aparat dalam tanda tanya yang mencurigakan. Jadi tetap kita lihat bagaimana Pak Jokowi itu mengatur semua hal dan dia jadi pemain tunggal sebetulnya untuk memastikan bahwa keluarganya itu bahwa output politik harus ada pada keluarganya. Ya, iya. Ini bahkan sebenarnya pernah disampaikan secara langsung oleh politisi PDIP Trimedia Panjaitan dalam rapat kerja dengan Kapolri, tapi yang hadir pada waktu itu Pak Fadil Imran gitu, yang dia menyatakan di kampung halaman sana dia di Toba itu dia sampai terheran-heran gitu. Bagaimana mungkin tiba-tiba malam siangnya belum ada begitu, besok paginya ketika dia bangun itu PSI, baliho PSI di mana-mana sudah menyebar, sementara dia yang lama bekerja di situ itu dia nggak, dan bekerja secara politik untuk PDIP itu nggak mungkin dia melakukan langkah semacam itu. Ini kan jadi dia waktu itu secara langsung dia menanyakan apa polisi terlibat dalam hal ini kan begitu. Trimedia kan di Komisi 3 bertahun-tahun. Iya, Dia tahu iya. tuh karakter-karakter daerah yang sebetulnya kan Trimedia ini paham bagaimana permainan anggaran di DPR, Hmm, terutama dengan polisi itu. Kira-kira hmm, dia mau bilang, gue paham loh hmm, cara-cara kalian. Gue ini Komisi 3. Itu hmm. sebetulnya poinnya tuh. Tapi bagi Trimedia yang lebih ajaib adalah keadaan kita di mana isu tentang penggunaan aparat itu sebetulnya sudah dia ketahui atau PDIP udah ketahui itu, tinggal mengucapkan kan. Jadi mesti ucapkan aja atau lakukan aja tuduhan, nanti ada pembuktian terbalik. Karena kita nggak bisa tunggu ada pengakuan siapa yang pasang baliho itu. Kan semua orang menguji kejujuran dan satu waktu orang akan bosan untuk menilai-nilai lalu dianggap ini yang pasang pasti polisi nih. Itu juga akan memperburuk polisi itu. Makin lama makin citra polisi juga makin dianggap sebagai sekedar petugas dari Presiden Jokowi. Itu yang mesti dikelirkan oleh Pak Kapolri itu. Mesti datang lengkap dengan timnya. Bahkan Kapolda mesti diperintahkan untuk bikin klarifikasi. Kalau satu Indonesia bikin klarifikasi, mungkin orang masih anggap oke ini kecelakaan kecil oknum nih. Tapi kalau dia nggak klarifikasi, maka tuduhan dari atau anggapan di dalam kepalanya Trimedia itu berlaku juga pada Trimedia lain di daerah yang lain. Iya, ya. Dan saya kira ya penting klarifikasi juga termasuk kemarin ucapannya Pak Kapolri itu ya di dalam pelangitan Natal Ah, itu apa yang dimaksud dengan melanjutkan estafeta itu. Apakah itu berarti kalau estafeta ya itu tadi melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, dan itu artinya kan orang kemudian dengan mudah menyebutkan Prabowo Gibran, dan itu kan nggak boleh dilakukan oleh seorang Kapolri ya. Ini sebagai apa? Dia polisian negara loh, bukan kepolisian pemerintahannya Jokowi. Ya kita kita lihat misalnya latarnya apa sih kenapa Pak Kapolri mesti ucapan itu. Hmm. Mungkin dia maksud estafet artinya dia sendiri tuh bahwa dia masih harus jadi Kapolri nanti dalam pemerintahan yang berikut misalnya kan. Kan cuma itu keterangannya. Jadi Hmm. jelas mesti ada wawancara khusus dengan Kapolri. Kalau dia cuma klarifikasi ya orang merasa ya itu permainan media massa aja. Mesti ada wawancara khusus di mana wartawan itu bebas untuk mengorek dan mengevaluasi secara lengkap pernyataan Pak Kapolri. Kalau enggak itu akan jadi dugaan yang makin lama terarah pada pembenaran bahwa isu Presiden Jokowi mengendalikan polisi itu masih masih ada di kepala rakyat. Yes, oke. Nah, ini kaitannya juga dengan PSI tadi ya, Bung Rocky, karena Ya, ini, ya. satu hal saya kira begini ya, satu hal kan logikanya orang udah tahu tahu betul bahwa bisa jadi memang tidak ada kadernya atau ada kader tapi tidak aktif kemudian dibantu dengan baliho, dan kemudian kan mereka bisa melakukan macam-macam, bisa penggiringan para pemilih dan kemudian manipulasi di tingkat apa penyelenggara pemilu dari bawah sampai ke atas dan sebagainya. Jadi menurut saya kendati sekarang ini PSI itu menjadi bahan bulian nasional begitu, jadi bahan bercandaan nasional, tapi logika nanti politiknya bisa aja mereka tiba-tiba masuk di parlemen loh Bung Rocky dengan cara yang ajaib, yang sama ajaibnya dengan yang terjadi sekarang gitu. Salah input nanti alasannya KPU juga nanti kalau mereka masuk. Kalau kita lihat misalnya postur PSI, ini anak-anak muda dan sebagian ada perkotaan, jadi nggak mungkin ada di desa. Ya, betul. Gampangnya begitu. Hmm, Ya parfumnya wangi, tetapi pengetahuan mereka tentang rakyat itu nol, nyaris nol. hmm. Karena itu diwakilkan aja oleh baliho, ta. Dan disulap satu Indonesia itu jadi panggung baliho PSI kan. Ya. Kelihatannya itu memang yang akan terjadi. Bahwa Jokowi ingin paksa supaya
representasi partai ini tiba-tiba mencuat di DPR tuh. Ya, Dan ya. itu pembuktian bahwa Jokowi memang ingin mengendalikan eksekutif, ingin mengendalikan legislatif kan. Jadi Hmm, Gibran berkuasa di eksekutif, tapi Kaisang nanti akan jadi ketua DPR misalnya kan. Karena ya. ini gila nih perencanaan politik ini kan. Hmm. Cuman orang yang punya ambisi yang tak terkendali, yang mampu berpikir semacam itu tuh. Dan kita bisa intip jalan pikiran Pak Jokowi itu. Nggak apa-apa nanti Pak Gibran, anak saya, wakil presiden, dan mungkin ya dalam waktu yang tidak terlalu lama dia karena kecelakaan politik jadi presiden. Hmm. Untuk mengamankan itu maka harus disiapkan rambu-rambu politik di DPR supaya kekuasaan legislatif juga saya kendalikan. Kira-kira begitu pikirannya. Maka PSI harus jadi partai yang signifikan dan dengan alasan yang sama itu cawe-cawe jadilah Kaisang ketua DPR kan. Ini bayangkan misalnya cara berpikir Jokowi karena setiap hari cuma itu yang dia mau pikirkan. Dia Hmm. nggak pikirin utang, dia nggak pikirin ketegangan rasial yang sekarang mulai tumbuh lagi di daerah-daerah, apa namanya, perselisihan agama juga yang potensial untuk disulut menjelang 14 Februari. Ini Jokowi betul-betul hanya memikirkan keluarganya. Ya, 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 ya. Ya itu karena tadi kan itu kan dengan memasang baliho secara masif itu kan menjadi justifikasi. Oh ya wajar kalau suara dia juga tinggi karena memang alat peraganya kan masif sampai di mana-mana kan begitu ya. Ini kan saya kira itu bukan bukan faktor lucu-lucuan ya, bukan faktor naif bahwa orang nggak ada kadernya kok pasang baliho. Tapi ini memang bagian dari strategi untuk menulis justifikasi memang PSI itu partai yang besar gitu. Yaitu poin kita sekarang ini adalah semua orang akhirnya bicara tentang pemaksulan. Karena pameran ambisi, Ya. pameran arogansi ya, itu udah ada di depan mata. Bahkan rakyat biasa itu tahu bahwa ini kok ambisi banget ya. Hmm. Jadi baliho itu sebetulnya menteror negeri ini. Di baliho PSI terutama kan. Hmm. Dan ya kalau baliho Gerindra ya memang karena Gerindra itu Hmm. partai yang udah mapan dan dia punya kader di mana-mana. Tapi ini soal PSI, ini gila betul kan. Ya, ya, Jadi ya. hal yang sebetulnya dari awal kita anggap ini lucu-lucuan aja Kaisang ditaruh di situ. Tetapi kita tahu juga bahwa menaruh Kaisang di PSI itu artinya perencanaan untuk menyempurnakan kejahatan politik. Ya. Itu pengendalian DPR dan pengendalian kabinet nanti kan. Jadi Hmm. Jokowi kuasai lagi dua hal. Satu adalah legislatif, dua adalah eksekutif. Nah jadilah dia raja yang walaupun dia non playing captain, tapi dia udah tentukan skor akhirnya seperti ini. Yes, jadi jangan teman-teman jangan terlalu euforia dengan membuli PSI itu sebagai partai salah input. Nanti jangan sampai kaget ya kalau Anda yang itu yang diinput di KPU itu bukan salah input, itu betul-betul suara PSI yang tiba-tiba menggelembung menjadi sangat besar. Itu sebetulnya basis dari politik kita hari ini. Dan mencurigai adalah hak semua orang. Memaksulkan, berpikir tentang pemaksulan, itu juga pikiran yang sangat layak hari-hari ini. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya, Ya, Bung Rocky. Yes, thank itu you. ini input yang salah juga nih. Dari awal kita minta inputnya nol.